Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ironi memang melihat pidato Prabowo pada waktu pelantikan, kita berpedoman tetap dari situ, demi rakyat, bekerja untuk rakyat, bukan untuk atasan. Itu kuncinya. Dan alhamdulillah, gaji guru dinaikkan, gaji hakim dinaikkan. Mungkin saya juga setuju, alhamdulillah, koruptor dimaafkan asal mengembalikan kerugian negara. Ini luar biasa, tapi kemarin ada masalah korupsi timah. Cuma dihukum berapa tahun gitu kan, cuma didenda 20 miliar lebih. Ini tapi alhamdulillah masih ada kembalinya, kan begitu. Tapi apa yang astagfirullah yang saya katakan, PPN dinaikkan. Dan astagfirullah, pajak pun belum pernah diperiksa sampai sekarang. Ini kan ironi namanya yang dilaksanakan oleh Prabowo. Kita tidak mengerti sekarang ini, kenapa kok bisa hal itu terjadi. Dari acuan pidato untuk rakyat, demi rakyat, kenapa penterjemahannya oleh Ibu Sri Mulyani itu menaikkan PPN? Dan itu katanya amanat dari tahun 2021, di mana saat itu bukan Prabowo yang berkuasa, itu Jokowi dengan PDIP yang berkuasa. Kok melaksanakan undang-undang yang membebani rakyat, undang-undang yang bersalahan dengan pidato Prabowo kemarin? Kenapa itu dilaksanakan? Dan kenapa pajak itu tidak pernah diperiksa? Kok harus percaya saja Direktur Pajak mengatakan cuma 2.000 triliun masuk pajak kita? Sebuah ironi memang. Artinya begini kawan-kawan, kita mungkin sudah agak jengkel dengan cara politikus yang mengatakan A kemudian berbelok. Contoh dulu koalisi perubahan. Tiba-tiba di koalisi perubahan, tiba-tiba dia belok. Setelah mengantongi suara dari anak abah, suara mengantongi dari koalisi perubahan, kemudian udah duduk di DPR, tiba-tiba dia masuk ke koalisi Indonesia Maju. Dan begitu juga seperti PDIP, Megawati. Kemarin itu adalah Partai Wong Cilik, waktu dia mengusung Jokowi di Jakarta, gubernur, kemudian jadi presiden. Itu kan aspirasi masyarakat yang dibawakan oleh PDIP. Dia memilih tokoh yang diinginkan oleh masyarakat. Wong Cilik, betul PDIP. Dia katakan dia adalah Partai Wong Cilik. Tapi Wong Ciliknya setelah itu apa? Apa setelah itu? Dia mengajukan Pramono Anung, mengusung Pramono Anung. Sementara rakyat Jakarta menginginkan Anies Baswedan. Sudah lari dari konsep awal Megawati ini. Hanya narasinya Wong Cilik lagi. Tapi bukan Wong Cilik. Wong Cilik yang mana yang dikatakan oleh Megawati? Itu juga kita lihat. Dan sekarang ironi itu terjadi di kepala negara kita. Saya katakan ironi itu namanya. Alhamdulillah memang. Jalannya Prabowo ini awal-awalnya bagus, koruptor ditangkap, tapi koruptor yang mana aja? Terakhir yang Hasto, yang masalahnya kecil-kecil, nyeremeh-nyeremeh sebenarnya, tidak perlu diurus sebenarnya, tidak perlu ditangkap sebenarnya, tinggal disuruh kembalikan kerugian negara. Kalau memang ada kerugian negara, kalau sesuai dengan pidato Pak Prabowo, memaafkan koruptor. Saya lagi-lagi setuju dengan kata-kata, dengan pidato Pak Prabowo saat pelantikan, kemudian memaafkan koruptor, menaikkan gaji guru, menaikkan gaji hakim, naikkan semua, tapi jangan naikkan PPN. Itu menyengsarakan rakyat. Itu berbeda sekali dengan pidato Pak Prabowo. Dengan katanya mengatakan untuk rakyat, demi rakyat, bekerja untuk rakyat. Aduh, ini bukan rakyat, ini bukan bekerja untuk rakyat, mengerjai rakyat namanya ini. Dengan narasinya, apakah yang Menteri Keuangannya atau tim ekonominya yang tidak mengerti, ini menyengsarakan rakyat. Dan lagi-lagi undang-undang itu kan undang-undang tahun 2021, itu di zaman yang tak diinginkan rakyat lagi sekarang. Kenapa tidak diinginkan oleh rakyat? Karena Jokowi dengan PDIP. Sekarang harus berubah. Berubah ini kemana? Yang diinginkan rakyat adalah jangan menaikkan PPN. Kan sederhana. Kuncinya itu. Jadi sama siapa Pak Prabowo ini patuh sekarang? Atau kita yang salah persepsi? Dalam arti kata bekerja untuk rakyat, atau mengerjai rakyat, akan kejar koruptor sampai ke Antartika, tiba-tiba memaafkan. Agak bingung kita dengan cara-cara sekarang ini. Kalau saya katakan PPN itu untuk menyengsarakan rakyat, apakah ada jalan lain kepada saya untuk menaikkan pendapatan negara yang katanya sampai 800 triliun akan jatuh tempo sekarang ini? Ada caranya yang lebih utama dulu. Rakyat bisa mengatakan dirinya tidak disengsarakan oleh sekarang ini karena berkaitan dengan pajak. Seharusnya institusi pajak sekarang itu harus diperiksa total, diobrak-abrik duluan. Betul nggak 2.000 triliun? 2.000 triliun itu masuk oleh Direktur Pajak. Karena keputusan untuk menaikkan PPN itu kan dasar dari situ. Tax ratio kita tidak masuk-masuk. Pajak kita cuma masuk 2.000 triliun. Nggak cukup untuk membayar hutang nanti yang membiayai APBN yang 3.600. Logikanya harus dari situ dulu. Kenapakah harus kita percaya bahwasanya masuk pajak itu 2.000 triliun. Sementara tak pernah diperiksa selama berpuluh-puluh tahun Direktorat Jenderal Pajak. Harus dari situ masuk dulu. Rakyat akan mengerti kalau Direktur Pajak sudah diperiksa oleh kepolisian, kejaksaan, BPK, audit segala macam, audit dari luar segala macam. Diobrak-abrik lah, saya katakan begitu, karena selama 10 tahun tak pernah diperiksa. Coba bayangkan, selama berpuluh-puluh tahun.
Ini yang mencederai hati rakyat, mencederai hati ekonom-ekonom lain. Harus diperiksa dulu. Kalau toh nanti memang segitu, setelah diperiksa habis-habisan, memerlukan waktu, dinaikkan PPN. Rakyat mengerti. Ini bukan menyengsarakan rakyat. Ujung-ujungnya nanti mensejahterakan rakyat. Karena rakyat mengerti, memang tak bisa lagi. Rupanya pajak ini memang segitu cuma masuknya. Jangan-jangan kan pikiran orang sekarang ada yang mengatakan sampai bisa potensi pajak itu sampai 4.000 triliun atau lebih. Bisa jadi, bisa jadi. Yang belum diambil. Nah kalau itu diperiksa duluan. Kemudian dinaikkan PPN, bukan astagfirullah lagi. Alhamdulillah lagi. Memang masyarakat tahu, ini harus kita biayai pembangunan. Ayo kita iuran. Karena kalau orang menyumbang atau membayar tersebut, itu kan berdasarkan kerelaan. Kita coba, kalau kata-kata Pak Prabowo mengatakan bahwasanya, untuk rakyat, itulah lakukan dulu. Itulah jalan keluar yang bisa saya berikan sekarang ini. Alhamdulillahnya sudah saya katakan, bagus Pak Prabowo. Tapi menaikkan PPN ini, sorry, saya tak bisa bekerja sama dengan hal ini. Kawan, saya berikan jalan kepada Anda Pak Prabowo. Ini jalan satu-satunya. Di samping yang lain-lain, seluruh kebiasaan Anda, saya acungan jempol. Tapi menaikkan PPN ini, terima kasih.